spatel. Tong spatel. Ini tong instrumen. Oh, tong instrumennya ini aman. Buat apa nih? Tong instrumen banyak apa? Dua. Itu tisu sama ini sarung tangan. Ini tisu mah taruhnya di kom kecil aja kalau mau. Kan ada, emang nggak ada ya? Misalnya kom kecil ya. Tisu pada tempatnya kan. Nah, kalau bisa tempatnya jangan kayak gini. Tempatnya itu kom kecil, bulat kecil ya. Nanti kalau siapinnya kom kecil, bulat kecil ya. Ininya ini dilipetin ya. Kotak biasa aja. Nah, dibikin kotak aja biasa gini. Masukin ke kom kecil ya. Jadi nanti kom biasa kayak gitu. Nanti TTV juga gitu sama ya. Di kom yang kecil ya, ini ya ditaruh. Jangan dibak instrumen kegedean, instrumen mah ya. Ya. Kecilin aja tisunya, cukup lah kalau nggak 1, 2 nggak apa-apa ya. Kan cuma sekali doang ya buat ngelap ketiak kan. Ya. Terus ini apa nih? Bak instrumen. Bak instrumen berisi hand sanitizer-nya jangan begini ya. Kalau bisa udah ditata rapi ya. Kalau misalnya mau ujian ya, mau praktek ini nih. Kan biasa kalau misalnya ibaratkan mas steril gitu ya. Nah, ini kan posisinya begini kan. Nah, ini dilipat ya. Dilipat. Ini juga sama, sebetulnya dilipat juga ya. Gitu. Jadi biasakan walaupun bersih ya, biasakan cara memasangnya dengan teknik yang steril. Jadi biasain aja ya, nanti takutnya lupa ya. Ya. Oke, habis itu baru ini apa nih? Itu kasa sama kapas ibu. Kapas. Kasa buat apa ya? Kasa buat apa? Dari kapas, harusnya kapas aja, kapas aja ya. Karena ini kan buat pulsa hygiene aja ya. Buat pulsa hygiene ya. Oh, ini buat garpu talam boleh sih. Ya, buat garpu talam apa-apa. Memasukkan ke mana? Buat lidah ya. Lidah apa-apa. Ini tong spatel ya. Nah, ini jangan ditaruh di sini ya. Kalau bisa di bak instrumen ya. Ini ya. Karena kan dia mau dimasukkan ke dalam mulut ya. Nah, kemudian ini apa ini kapas ya. Nah, ini kapas ya. Ini kapas ini harusnya ada apa namanya? Ini cairannya. Kapas cairan DTT ya. Harusnya mah ini nggak apa-apa, ini taruhnya di mana, di sini ya. Nah, boleh taruh di sini, rasa buat sudut lidah ya. Oke, ini buat cairan ya, cairan DTT ya. Jadi kapasnya ada di sini ya. Jadi secara penyajiannya kayak gini ya. Jadi ada kapas, ada air. Ya, ada kapas, ada air, sama bengkoknya mana? Di bawah ya. Oh iya, bengkoknya ada. Nah, ini bengkok juga sama ya. Bengkoknya di atas ya. Kemudian habis itu ini apa nih? Nah, ini garpu talam ini ya, untuk apa? Tes pendengaran. Oke, saya cukup ya. Siapa yang mau jadi pasien? Suhunya mana? Ini itu kan harusnya ada suhu. Apa namanya? Ada suhu, ada kan termometer. Ini ada nggak termometernya? Terus Enggak ada. nggak ada ya? Biar nggak ini lagi. Biar nggak lupa.
Tambahin Yuk. termometer. Siapa yang mau jadi pasien? Ini ada pemeriksaan fisik. Maaf, iya. Jangan ketiduran, duduk aja. Ya, tujuan pemeriksaan fisik itu apa? Tujuannya untuk menandakan tanda untuk menandakan tanda penyakit itu. ya untuk mengetahui apakah ada kelainan, komplikasi atau apa ya, kelainan fisik ya pada orang tersebut atau pada pasien tersebut, ya. Penyakit, kelainan, komplikasi, apa lagi? Selain itu, masalah ya. Nah, ya udah itu aja sih. Ya, masalah kelainan sih lebih kelainan ya. Kelainan ada kelainan atau tidak di sekitar atau seluruh tubuh ya pasien ya. Atau untuk mengetahui penyakit ya yang diderita oleh pasien. Oke, karena pasiennya gimana ya? Pasiennya kan harus diukur tekanan darah sama tinggi badan sama berat badan ya. Berarti kalau ibu hamil sih biasanya nggak pernah dia tiduran dulu, biasanya ada datang ke BPM ya, dipersilakan untuk duduk biasanya gitu ya. Terus ditanyakan ada yang bisa saya bantu bu gitu kan. Iya saya mau periksa misalnya kehamilan biasanya gitu kan. Ya udah sebelum saya periksa ibu timbang dulu berat badannya, ya ukur dulu tinggi badannya, biasanya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pasiennya duduk aja dulu ya. Nah istilahnya itunya duduk lah ya. Misalnya datang udah ya. Oke, kita samperin lah ya. Kira-kira pasien kalau dirawat itu ada datang itu diukur tinggi badan sama berat badan nggak? Kalau udah dirawat kan pas saat perawatan enggak ya? Enggak. Perawatan enggak, biasanya baru datang ya? Iya. Pas pasien baru datang. Gimana pasiennya baru datang atau gimana? Enak ya? Baru datang aja ya. Siti. Namanya siapa? Siti Hairunisa. Saya Ya udah. Ya. Silakan ibu masuk. Silakan duduk dulu ya. Oke ibu, bisa saya bantu? Misalnya ibunya kenapa nih? Misalnya saya pusing bu, gitu boleh kan? Saya merasa pusing, lemah, misalnya letih, gitu, atau lesu, gitu. Lunglai. Nah, bisa saya bantu bu? Oh ya, oke. Baik ibu, saya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bidan Nair, saya yang mempunyai atau yang jaga klinik pagi ini. Dengan ibu siapa? Oh, bisa namanya Mbak Siti. Verifikasi dulu datanya ya, di anamnesa dulu. Umurnya ibu berapa? Alamatnya di mana? Cilacap. Keluhannya tadi pusing ya bu ya. Kesini diantar suami? Suami orang. Oke, setelah anamnesa ya, alamat, misalnya nomor teleponnya ya, berapa pun nomor teleponnya kan ditulis ya, dikoordinasikan. Kemudian habis itu baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya, karena ibu sakit tadi mengeluh pusing, letih lesu, saya akan memberi pemeriksaan ibu ya, pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki ya. Tujuannya adalah untuk tujuannya kasih tahu ya, untuk mengetahui ya penyakit yang ada di diri ibu ya, dan untuk mengetahui kelainan yang ada di ibu ya. Ibu bersedia? Kasih
persetujuan ya ibunya bersedia atau enggak. Oke, kalau ibu bersedia, saya siapkan alat-alat, kemudian nanti saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, di situ ya. Alat-alat udah siapkan ya, tadi udah di apa namanya dijelaskan apa aja untuk pemeriksaan fisik. Nanti adik-adik pas saat penelitian juga menyebutkan ini namanya BPOM, stetoskop, stigmatometer, misalnya di instrumen itu ada apa aja ya, harus disiapin DTP, kemudian apa namanya siapkan hammer ya, kemudian ini tong spatel ya, kemudian penlek, spatula ya, ini harus dijelaskan semuanya ya. Oke. Kalau misalnya sudah alat-alatnya sudah disiapkan, oke, kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan sesuai dengan prosedur berapa? 6 langkah. Jadi ingat 1, punggung tangan, jari, kemudian kunci ibu jari, kuku. Cuci tangan itu jangan lupa semua perhiasan dilepas ya, kemudian dilipat ya. Habis itu kita keringkan ya. Setelah keringkan, baik kita datang lagi ke pasiennya, ibu akan mulai pemeriksaan. Tapi sebelum pemeriksaan kepala sampai kaki, ibu periksa tinggi badan sama berat badan ya. Ini ya isinya apa sih? 56. KTP sudah dilihat, keadaan umumnya juga baik ya, keadaan emosionalnya juga stabil ya, kesadarannya kompos mentis ya, karena kan kita komunikasi dia langsung ya. Jangan lupa nanti ya pasang sampiran hordeng. Pasang sampiran ya. Kalau bisa ininya dipasang juga selimutnya ya. Oke ya. Oke, baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya, tanda-tanda vital Ibu ya. Nanti insya Allah pemeriksaan ini tidak membutuhkan waktu lama ya, hanya misalnya 30 menit, cukup 30 menit ya, 20 sampai 30 menit ya. Sebelum kita memulai, silakan Ibu ya. Harusnya ada suhu dulu ya, semuanya. Termo ya, termometer. Seperti biasa kita tawarkan ibunya. Ibu mau saya lap sendiri atau saya lapin? Kira-kira apa ya? Pasang Bu, ya, saya pasang. Ini mau tangannya di atas ya. Sambil menunggu, saya akan periksa kaki Anda. Gulung ya, seperti biasa ya. Kemudian kita pasang. Pasang manometernya ya. Itu di mana pasangnya? Ingat nggak? Di mana? Di mana? Iya, di mananya? 2 sampai 2,5 cm di atas fossa kubiti. Ingat dong. Ya, ingat nggak? Ingat, jangan makanya belum dibaca ya. Daftar tiliknya ya. Atau 3 jari di atas fossa kubiti lah ya. Nah, kita cari dulu arteri apa yang di atas, arteri apa? Arteri apa? Brachialis. Arteri brachialis ya. Kita pastiin dulu. Aku melihat begini sih.
Kemudian ada arteri, kita periksa arteri. Apa ini namanya? Arteri apa yang saya raba? Radialis. Aduh, belum pada ingat lah. Gimana ini mau ujian? Baru kita pompa, naikkan. Rusak ininya ya? Enggak. Oke, kita kunci dulu. Oke, kita kunci dulu. Kita naikkan sampai arteri radialis tidak berdenyut lagi. Oke, baru kita pindahkan tangan sambil kita dengarkan pelan-pelan. Jangan dituruninnya terlalu cepat. Iya, 120. Enggak lagi deg-degan kan? Ya. Pasrah ya. Ceritanya suhunya sudah ya. Diambil, tapi suhunya diambil, kita baca dulu 36,5. Kita ambil alkohol setnya, kita dari ujung dari pangkal sampai ke ujung ya. Oke, kita taruh di tempatnya ya. Setelah itu kita periksa nadi boleh di sini ya. Nadi selama 1 menit. Mana jamnya? Berarti jam jarang. Ini nadinya agak cepat nih, deg-degan. Berapa waktu? Kita mulai. Tekanan darahnya juga 120-an. Mungkin lagi deg-degan. Nanti kita lihat lagi penapasannya selama 1 menit. Pakai itu juga ya, berapa penapasannya. Dilihat dari inspirasi dan ekspirasi. Misalnya penapasannya 18 gitu ya. Oke, sudah cukup ya untuk tanda-tanda vital ya. Baik Ibu, saya akan memeriksa dari kepala sampai ujung kaki ya. Boleh. Copot rambut. Copot rambutan dong. Copot rambut dari mana ya? Saya periksa ya. Buat Nanti kalau misalnya pemeriksaan tidak perlu pakai ini ya, handscoon ya. Oke, ya kita periksa rambutnya, kerudungnya kita periksa ya. Warna rambutnya hitam ya, warnanya. Kemudian apa lagi? Rambutnya lurus atau keriting ya. Kemudian apa tadi? Apalagi kulit kepala ya. Banyak Bersih, ketombe tidak juga. ada ketombe. Terus apa lagi? Ada benjolan atau Tidak. Ada yang sakit nggak Bu? Nggak ada ya. Enak. Ini mau dipijitin sama ini doang ya. Ya oke. Berarti untuk kepala tidak ada kelainan ya. Setelah itu kita lihat apa? Wajah. Ya, odem atau Tidak. Ya, atau misalnya pucat atau tidak, odem atau tidak. Kemudian ada plasma atau tidak ya. Oke. Tidak ada plasma, kita odem itu kita lihat di dahinya, kita pencet ya. Berarti tidak ada odem karena tidak ada cekungan yang ke dalam ya. Itu berarti tidak ada odem. Nah, setelah wajah apa tadi? Ke mata ya, mata. Kita periksa dari konjungtiva, sklera ya, kemudian pupilnya ya, kemudian kelopak matanya ya. Gimana konjungtivanya, periksanya kayak gimana? Misalnya gini, Ibu lihat ke atas ya.
Oke ya, berarti konjungtivanya adalah merah muda ya. Ibu lihat ke bawah ya. Putih ya. Suaranya putih ya. Kemudian kita lihat apakah ada odem atau tidak ada benjolan juga, tidak ada odem ya di bola mata. Jadi pembengkakan di mana kelopak mata ya. Oke, kemudian kita lihat pemeriksaan belum, nah ada kan pupilnya ya. Kita lihat pupilnya ya. Nah, itu pupilnya mengecil ya, dikasih sinar ya. Kemudian ibu lihat ikutin alat yang saya pegang ya untuk melihat apakah ada strabismus atau tidak ya. Tidak ada strabismus ya, matanya Juli. Tidak. Lalu pemeriksaan telinga ya, pemeriksaan telinga. Telinga yang paling terjauh dulu ya, berarti sebelah kiri ya. Telinga menggunakan penlet juga ya, biar ketahuan ya apakah ada serumen atau tidak. Ibu bisa menghadap ke sini, kita lihat sambil dipegang daun telinganya ya, karena kalau nggak dipegang daun telinganya nggak bakal kelihatan ya. Tidak ada serumen, bersih ya. Kemudian sebelah kanan ya, tidak ada serumen dan bersih ya. Ya, kemudian setelah itu pemeriksaan ke hidung ya. Hidung juga ada septuminasi ya, ada sekat pada hidung. Kemudian kita lihat apakah ada polip atau tidak, cairan yang keluar atau tidak ada ya. Ibu tes pendengarannya enggak? Belum. Oh, habis hidung. Hidung apa ini Tes pendengaran dulu iya, apa ya. Oke, langsung ke tidak ada polip misalnya ya, masih ada sekat. Kemudian kita periksa nih apakah ada nyeri atau tidak ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita telinga, sebenarnya nggak kalau misalnya sesuai dengan itu harus telinga dulu ya. Oke, kan tadi udah telinga udah kan tadi? Iya, tapi Oh, pendengaran. tes pendengaran, jaga kepala ya? Iya. Oh iya ya. Jadi harus kita tes juga ya pendengarannya ya. Ibu dengar atau tidak? Dengar Bu? Dengar Bu? Oke ya, jadi pendengarannya adalah bagus ya. Oke, kemudian baru kita turun ke mana? Ke mulut. Mulut itu ada bibir, ada gigi, ada gusi, ada lidah ya. Oke, sekarang ibu membuka mulut ya, buka mulutnya ya, kita periksa mukosa mulutnya ya. Gitu ya. Tidak ada gusi, tidak ada pembengkakan ya di gusi, karies tidak ada ya. Terus kemudian tidak ada stomatitis juga ya. Baru nanti kita periksa pakai spatula ya. Spatula. Pakai spatula. Ya, coba kita lihat ya lidahnya ya. Oke. Apakah apakah kotor atau tidak? Ada kasar. Ada kasarnya di sini. Kasarnya bersih apa enggak? Bersih Bu. Oh, bersih kan? Iya. Takutnya enggak ini. Udah. Enggak apa-apa Bu, kasihannya Oco ini. Nempel. Udah mau.
lagi. Nah, keluarin. Nah, ya. Nah, itu bersih ya. Ini bersih ya. Nah, kemudian setelah itu ke leher ya. Nah, di leher itu apakah ada pembesaran kelenjar? Ya, kelenjar apa namanya di leher? Tiroid. Ya. Oke. Kita periksa nih. Ibu duluan, Bu. Lagi? Nggak ada ya. Sakit ya? Sampai ke belakang telinga. Nah, ya, coba periksa ada benjolan atau tidak. Nggak ada ya? Oke. Nah, setelah kelenjar getah bening tidak ada, pembesaran tiroid tidak ada. Lanjut ke dada ya. Nah, kita periksa dadanya ya. Kita periksa paru-parunya dulu ya. Paru-parunya apakah ada kelainan atau tidak ya. Tarik nafas, Bu. Keluarin. Tarik nafas. Keluarin. Nah, ya. Tidak ada bunyi apa wheezing dan non-bronki. Kemudian setelah itu ke jantung. Jantung itu harusnya ini sih apa namanya? Ini kan ada tulang ya. Interkostal berapa sih? 1 sampai 5 ya sebenarnya ya. 1 sampai 5. Ya, jadi boleh misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di daerah situ ya kita periksanya ya. Yang penting ada di sebelah kiri ya. Jadi kan di sini kan ada ini ya, apa namanya? Ada tengah-tengah itu sternum ya. Nah, itu ada 1, 2, 3 itu udah kedengeran tuh bunyi ininya jantungnya. Tuk. Nah, ya, ini berarti bunyinya normal ya. Bunyinya normal. Ya, tidak ada bunyi murmur dan galop ya. Oke, kemudian kita periksa payudara ya. Payudara enggak juga maksudnya kita buka, maaf ya, kita lihat payudaranya ya. Oke, kita lihat payudaranya ya, simetris atau tidak ya. Simetris itu dua-duanya kanan kiri itu sama apa enggak ya, simetris atau tidak, puting susunya menonjol atau tidak ya, kemudian areolanya ya hiperpigmentasi atau tidak ya. Kemudian setelah diinspeksi ya baru kita lakukan palpasi ya. Dipalpasi nih ya, palpasinya berarti nah ini tangannya di ke atas ini, nah ke atas ini ya. Karena kita akan periksa, nggak apa-apa satu-satu dulu ya. Kalau misalnya udah dilihat simetris nih, ya satu-satu aja dulu ya, sebelah yang terjauh dulu ya. Saya periksa ya. Periksanya secara jarum jam. Ya, periksanya secara jarum jam ini ya. Periksa apakah ada benjolan atau tidak ya. Secara jarum jam sampai ke ketiak ya, tidak ada pembesaran, tidak ada pembesaran atau benjolan ya di payudara. Oke, Ibu sudah cukup. Satu lagi ya Bu, sebelah kanannya ya. Ingat kanan dan kiri ya, ini kanan. Oke, di kanan kita periksa juga sama ya. Kita periksa benjolannya ya, apakah ada benjolan atau tidak ya. Oke, sampai ke bawah ketiak ya. Nah, tidak ada benjolan ya. Nah, untuk mengetahui apakah air susunya keluar atau tidak, ya, dipakaikan ini ya, dipencet namanya ya, dipencet tuh puting susunya ya sedikit ya. Nah, tidak ada, maksudnya masih ada kolostrum atau tidak yang keluar ya, air susunya udah keluar atau belum ya. Satu juga sama ya, berarti misalnya belum keluar air susu ya, sudah cukup ya untuk payudara ya. Baru kita langsung ke abdomen. Nah, abdomen itu apa? Pusar bukan, abdomen itu perut.
umbilikal itu pusar ya. Jadi ke perut ibu ya. Kita buka dulu perutnya ya. Oke. Setiap pemeriksaan jangan diperiksa dulu, jangan dipalpasi, harus diinspeksi dulu. Dilihat dulu, diperhatikan dulu nih si perutnya ya. Ada apa tadi di perut? Ada stria atau enggak gitu ya? Ada stigma atau ada linea ya? Ada linea atau ada stria ya. Kemudian atau mungkin habis operasi atau ada bekas operasi ya gitu. Nah, setelah habis operasi, setelah tidak ada lah ya, tidak. Oke, ada linea, ada stria gitu ya, atau tidak ada bekas luka operasi. Nah, setelah diinspeksi baru kita palpasi ya. Nah, dipalpasi ya, itu ada 4 ya kuadran. Ada di atas misalnya, ibu sakit nggak? Nggak. Di bawahnya ada sakit nggak? Nggak. Sebelah sini ya, sakit nggak? Ini sebelah sini? Ya, enggak ya. Nah, di bawah nih sambil dipegang kandung kemihnya penuh atau kosong ya. Kalau misalnya penuh, ibunya kalau bisa pipis sendiri, kalau misalnya nggak bisa kita kateter ya. Jadi kandung kemih kosong misalnya ya, kandung kemih kosong. Oke, baru kita melakukan perkusi ya. Biasanya ya ini juga sakit apa enggak ya. Oke, nah biasanya di palpasi pun ada benjolan atau tidak ya gitu ya, tidak ada benjolan ya. Kemudian kita ketuk ya. Nah baru setelah itu kita dengarkan ya. Dengarkan apa? bising usus ya selama 1 menit ya. Biasanya berapa sih bising usus tuh biasanya? Tahu nggak? Ada berapa? 10 sampai 30 apa ya? Kita coba nanti cari ya. Bising usus normal itu berapa biasanya ya? Oke. Bising usus ya. Biasanya kalau habis operasi itu karena belum makan ya, nggak boleh makan dulu biasanya, tidak ada bising usus kalau habis operasi biasanya ya, tidak ada setelah operasi itu tidak ada bising usus biasanya ya, tapi kalau misalnya lagi kayak gini pasti ada ya. Tapi yang penting normal gitu ya. Oke, kemudian kalau ibu hamil beda lagi, leopard 1 sampai leopard 4 auskultasinya juga auskultasi DJJ ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaan ini ya tetap aja kayak gitu ya. Nah, jadi diinspeksi, dipalpasi ya, tidak ada benjolan, kemudian diperkusi ya, apakah ada nyeri atau tidak ya gitu. Itu aja ya, sampai auskultasi bising usus. Nah, setelah perut apa? Setelah perut apa? Abdomen ke, habis abdomen kemana? Ekstremitas sama genitalia? Genitalia dulu. Oke. Genitalia kita siapkan dulu ya. Berarti ibunya pakai perlak nggak kalau di situ? Ada perlaknya ya? Hah? Ada perlaknya nggak? Tapi kan nggak disiapin. Harusnya disiapin sih. Ada perlak nggak yang disiapin untuk alatnya? Oh, perlu. Aduh, ada. Harusnya perlaknya jangan terlalu besar kayak gini. Ada yang kecil kayak ini. Terus nanti kita ini aja deh. Ibu miring ke kiri, miring dulu sebentar. Nah, nanti kan mau periksa. Miring terus. Nah, udah. Sekarang miring ke sini bu. Nah, miring lagi. Terus miring. Nah, lagi miring lagi. Nah, miring. Ya Allah. Dah. Nah, ya posisinya apa tadi? Dorsal, recumbent ya. Gitu. Sudah? Coba. Kita buka dulu. Pas banget lagi gue tengah-tengah. Kamu bolong katanya.
Kita siapkan dulu ya. Ini ada DTT ya. Oke, air DTT dan kapasnya ya. Kemudian kita pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan, ingat ya. Itu dibuka dulu. Ini dibukain dulu semuanya, baru kapasnya ada berapa kapas? Ada 6. Iya, 6 kapas betul ya. Nah, baru kita memakai sarung tangan. Sifatnya bersih tapi kita harus inilah biar ingat. Kita ambil yang di dalam dulu ya. Ini ya. Gede banget malah. Ya, yang di dalam. Baru nanti yang di luar ini ya. Oke, nanti kita akan kita buka gini ya, singkatkan ya. Kita singkatkan dulu kainnya. Kita ambil berapa kapas? 6 kapas. Oh, lupa. Ini apa namanya? Bengkok ya. Jangan lupa bengkok ya. Nah, ini dicelupkan ke air, diperas, kita pilih-pilih pisahkan ya sampai 6 kapas ya. Baru kita bersihkan pulpa. Di sana ada pulpa nggak? Beda ya? Pantom. Ada nggak? Ini pantom tuh. Ambil deh. Pantom bisa nggak? Vagina. Dikunci nggak? Kita bersihkan dulu ya, kita buka labia mayor kita bersihkan labia mayor yang sebelah kiri, kemudian labia mayor sebelah kanan, labia minor sebelah kiri, labia minor sebelah kanan, dari klitoris sampai vestibulum, perineum anus. Pak, ingat nggak? Labia. Ingat nggak? 3, 4, 5. Oke, saya ulangi. Buka labia ya. Bersihkan labia mayor kiri, labia mayor kanan, labia minor kiri, labia minor kanan, klitoris sampai vestibulum, perineum, anus. Ingat ya. Oke, baru nanti kita cek apakah ada pengeluaran cairan ya, lokea gitu kan. Kemudian kalau perineumnya, kalau ibu kalau ada keputihan, misalnya kalau ada pendarahan gitu kan, kita cek perineumnya ya. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini. Kalau di sini kelenjar Bartolini. Caranya gimana ya? Antara labia mayor dan labia minor. Kita pasi aja sedikit. Ibu sakit nggak? Enggak. Ibu sakit nggak? Enggak ya. Nggak berasa. Oke ya. Oke, tidak. Oke ya. Seperti itu. Jadi ngecek apakah ada cairan yang keluar dari vagina seperti keputihan ya, atau pluralbus lah ya. Kemudian pembesaran kelenjar Bartolini, apakah ada varises atau tidak? Varises itu tau nggak? Varises itu pembuluh darah yang melebar sih, yang membesar ya, kan biasanya varises di kaki. Nah, yang hijau-hijau tuh, nah itu di vagina suka ada kalau ibu hamil biasanya. Nah, biasanya kalau misalnya kalau ada varises tidak boleh lahir normal gitu. Jadi harus sesar, karena kalau lahir normal biasanya nanti pembuluh darahnya bisa pecah, pendarahan banyak gitu ya. Nih, untuk mengetahui itu ya. Oke, kalau di sini jangan ngelihat kelainannya, labia minornya lebih gede kok sebelah kanan ya daripada sebelah kiri gitu. Enggak gitu ya. Tapi itu Karena, ngaruh, Bu. Hah? Lebih gede gitu ngaruh? Iya, enggak maksudnya itu mah nggak ngaruh sih gitu, maksudnya itu mah emang bentuknya begitu gitu, nggak harus sama kan. Iya kan, mata aja nggak sama ya, ini juga pasti ada yang nggak sama gitu, apa labianya lebih besar, ini kan labia minornya atau yang lebih besar. Biasanya sih kalau labia minor itu biasanya
harusnya tertutup oleh labia mayor. Ya mungkin ada yang keluar misalnya, ya mungkin itu karena dia dulunya bayinya bayi prematur mungkin gitu. Karena bayi prematur itu biasanya labia minornya belum menutupi labia minor, labia mayornya belum menutupi labia minor gitu. Karena prematur. Nah, mungkin dari situ dia gitu. Ya, sehingga ke bawah ke ini gitu. Bukannya mungkin labia minornya lebih besar, tidak tertutup oleh labia minor gitu ya. Itu ya. Oke. Bukan kelainan sih itu mah ya. Yang penting dia ada apanya nih. Oke ya. Setelah itu oke ya. Nah, setelah itu ini dulu ya, dipinggirkan. Ini kan habis pegang vagina nih ya. Jangan dipegang-pegang lah ya. Apalagi pegang ini nih. Kan ini kan bekas vagina ya. Kita bayangkan kita habis vagina dan kena yang lain kan kayaknya gimana gitu ya. Nah, sekarang kita mau periksa anus ya. Nah, anus ibu Ibu kaget. lurus kan? Ya lurusin aja. Kaget. Ya, kita buka ya, apakah ada hemoroid atau tidak. Kita cukup ibu kesini lagi. Nah, ya, baru kita kita buka sarung tangan ya. Tuh ya. Kita buka sarung tangan ya. Oke, kita rapikan ya. Ibu miring lagi. Kita gulung ya. Nah, terus ya. Nah. Baru kita angkat perlaknya ya. Nah, setelah itu ada pemeriksaan ekstremitas ya. Nah, pemeriksaan ekstremitas itu apakah ada odem atau ada varises. Odemnya di mana? Biasanya di metatarsalia di sini. Metatarsal, dipencet aja ya. Jangan enak banget ini mau dipijitin ya. Enggak usah digituin ya. Jadi kita periksa aja. Metatarsalia tidak ada odem. Kemudian tibia ya, tidak ada odem. Ini juga sama ya. Nah, kemudian kita lihat juga apakah ada varises atau tidak. Giniin aja ya. Tidak ada varises. Gitu ya. Oke, kemudian kita apakah ada Homanset atau tidak gitu ya. Nyeri, kalau misalnya nyeri tesnya gimana ya, Homanset gitu gini ya. Nah, lurusin aja. Nah, giniin. Nah, sakit nggak Bu? Gitu ya. Enak. Jadi kalau misalnya sakit berarti ada tromboflebitis radang ya. Oke, sudah ya, cukup untuk pemeriksaan ekstremitas. Baru setelah itu pemeriksaan ke refleks patella. Tapi sebelum turun refleks patella, ya Ibu sila dulu, duduk dan sila. Ibu hamil nggak boleh duduk. Kita ini ibu hamil lah, jadi Ibu harus Ibu miring dulu, miring. Baru bangun. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti kalau Ibu hamil ya miring baru bangun gitu ya. Kok badan kamu hangat sih? Emang deg-degan dia. Sila. Oh, sila. Sila ya. Nah, kita bisa perkusi ginjal ya, di kiri dan kanan ya. Nah, kiri di sebelah kiri dulu, yang terjauh dulu ya. Ya, di perkusi ginjal begini ya, pegang nih pinggangnya ya, gini ya. Kemudian kita perkusi sekali atau 2 kali gini ya. Gini ya, kalau misalnya sakit berarti kekurangan cairan ya. Ya, di sini ya. Bukan di sini, Bu, di sini. Coba sebelahnya. Ke bawahan lagi, ke bawahan. Sakit? Ke bawah.
bawahan. Enggak. Bukan bawah. Oke ya. Iya. Kalau perkusi Coba. ginjal sudah, kemudian turun ke bawah. Sebelah satunya coba. Kakinya juntaikan ke bawah, kita periksa refleks patella. Enggak. Jadi, Enak malah. Iya enak. Coba lagi deh. agak sedikit ke depan. Nah, Oh, ya, ini kan cara ya. Kita periksa, ininya relax aja, tangannya, kakinya relax aja, ya. Oke, kemudian kita periksa, ya, ini daerah namanya daerah tendon, ya. Tendon. Ya, tendon, ya. Di mana apa kita pukulnya daerah tendon, ya. Oke, kan, udah ya? Sakit ya? Oke. Kalau misalnya udah ada gerakan, berarti positif, ya. Iya, soalnya tuh gak bakalan kekirim tuh. Banyak ya kekirim. Hampir sejam. Kamu cukup. Ini 128. Kenapa kakinya kayaknya panjang sebelah? Itu refleksnya bagus tuh ya. Langsung kemudian begitu ya. Nah itu baru ya. Cairannya makannya udah cukup berarti ya, saya udah sebut. Nah itu udah. Jadi di daerah tendon kanan dan kiri. Jangan begini juga. Nggak usah ya. Nggak usah begini di depan pasien ya. Gini aja ya. Kiri ya, kanan kiri gitu ya. Berarti kalau refleksnya biasa aja kurang itu, Bu? Iya, ya harus banyak makan sayuran. Ya. Oh. Oke, untuk pemeriksaan sudah cukup ya. Ibu, udah kita jelaskan pemeriksaan. Ibu sudah selesai ya. Alhamdulillah. Pemeriksaan ibu 47 menit susah ngirimnya cuy. hasilnya. Kalau mau bikinin itu lagu, kirim ke Google Drive, siapa yang ngerti, gue mah kagak ngerti. Ya, sedikit pusing tapi tekanan darahnya tadi masih normal 120 per 80 ya. Mungkin ibu kurang istirahat aja yang cukup ya. Istirahat cukup itu tidur malamnya adalah 7 jam, jadi sampai 8 jam. Kalau tidur siang ya diusahakan 1 jam gitu ya. Kalau kurang 7 sampai 8 jam diusahakan tidur siangnya ya. Jadi biar tubuhnya agak segar dan tidak pusing dan lemah lagi lesu ya. Cukup ya ibu dari saya. Oke, kalau begitu saya tinggal dan kita rapikan alat dan cuci tangan dan cukup.